Siang-siang pewanas teman-teman ya. Huh. Oke teman-teman, jadi di sini aku ada sebuah amplifier mobil rakitan ya teman-teman, yang dimana kata yang punya itu dia nggak mau nyala teman-teman. Terakhir dipakai itu bisa katanya suaranya normal, tapi selang berapa waktu gitu mau dinyalakan gitu ya buat temen bepergian gitu ya, tahu-tahu nggak mau bunyi teman-teman. Dan setelah tak bongkar, dalamannya seperti ini teman-teman ya. Ada kit inverter, final, power apa namanya, Safari ya atau Sunken. Terus juga ada tone control XBR di sini. Terus juga ada kipas dan ya elko tambahan yang harusnya sih nggak perlu ya teman-teman. Dan setelah tak coba menggunakan baterai power ya, ini 12 volt, ini nggak mau nyala teman-teman. Nah ini ya posisinya on, ini masih bisa teman-teman selagi nggak ada beban ya, nggak ada speakernya. Nggak mau nyala ya, ini lampu power ya, ini. Nah, ini yang ini dia lampu power. Kalau teman-teman bisa lihat, ini memang peteng teman-teman ya, karena ini gelap ya, karena dia mantul. Ini siang teman-teman ya, siang-siang gitu ya. Jadi ini tak kasih lighting tambahan. Bentar, mungkin cukup terang. Oke. Ya. Tuh ya, nggak mau nyala ini nyambung ini teman-teman, polaritasnya juga sama sesuai, maksudnya hitam main, merah plus. Di sini juga sesuai, yang merah itu plus ya, plus 12 volt. Terus yang hitam ini ground 12 volt. Teman-teman bisa lihat ya. Dan ini bisa langsung aku tebak kerusakannya ada di mana. Jadi kesalahannya itu ada di sini teman-teman. Kesalahannya itu kesalahan pemasangan teman-teman ya. Yang dimana kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ada kabel kipasnya ini. Bentar, oke. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pemasangannya. Ya, ini kan input 12 volt di jumper rem ya. Jadi ini kalau ini sambung ke aki, ini langsung nyala teman-teman. Nah, cuman harus dikontrol dari saklar. Nah, kesalahannya itu ada di sini, dimana yang harusnya di drive atau kita pasang saklar ya, itu bukan 12 volt langsung kayak gini, rem dan 12 volt langsung di jumper kayak gini, jangan ya. Jadi pemasangannya itu untuk kalau memang teman-teman membutuhkan saklar ya. Nah, ini pemasangannya itu harusnya antara 12 volt dengan rem. Nah, ini kalau teman-teman pakai saklar sekecil apapun ya sekiranya ya kalau 1 ampere ya masih mampu lah, tapi kan ya rata-rata saklar kayak gini kan 6 ampere ya. 6 ampere di 250 volt. Jadi ini sebenarnya masih cukup mampu saklarnya untuk menghandle ini. Cuman pemasangan di sini ya, di ininya yang keliru teman-teman. Jadi yang harusnya di drive yang dikasih saklar itu antara 12 volt ke rem, bukan di jumper seperti ini. Ya, ini kan di jumper ya. Di jumper ini. Ya. Nah akhirnya menyebabkan si saklarnya leleh teman-teman. Nah, bentar ya teman-teman, sebentar, ini mungkin gak kelihatan. Bentar. Ini lampunya ini teman-teman. Bentar. Burem.
Oke, bentar. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini dah tak sorot ini. Nah ini kaki saklar yang terhubung dengan kabel merah itu dia leleh teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Ya cukup jelas sih teman-teman lelehnya. Ya cukup jelas sebenarnya lelehnya. Cuman entah terlihat atau enggak di kamera, harusnya sih kelihatan ya teman-teman. Ini di oke, bentar. Ini pokoknya kabel yang ini, kaki yang ke merah ini dia leleh, melting. Nah ini dikarenakan saklarnya ini yang hanya memiliki kemampuan 6 ampere di 250 volt tadi, itu dipaksa untuk menyambungkan tegangan atau daya yang sebenarnya sih gede ya, walaupun cuman 12 volt. Ampernya gede teman-teman, walaupun cuman 12 volt ya. Nah, jadi ini nanti apa namanya, penyelesaiannya, beli saklar dulu, saklar seperti ini, samakan ya. Nah, terus wiringnya ini dirubah ya. Jadi yang disaklar, yang dikasih saklar bukan plus aki 12 volt ke inverter, melainkan dari 12 volt ke rem ya. Remnya jangan di jumper seperti ini. Nah, kelihatan ya, ini di jumper teman-teman. Nah ini ada dioda kecil ini untuk proteksi kipasnya, biar kalau dia polaritas akinya masanya kebalik, dia akan baik-baik saja ya kan. Nah seperti itu. Dan di sini sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kalau dilakuin sih nggak apa-apa, cuman lebih baik nggak dilakuin itu ini ya, lebih baiknya itu nggak usah dilakuin gitu teman-teman ya. Yaitu pertama menambahkan elko sekunder ya. Ini pakai 2200 yang terpasang, ini ditambah 4700. Ini sebenarnya nggak perlu ya, yang dimana apa namanya, power supply tipe switching seperti ini itu tegangannya itu bisa jauh lebih stabil ketimbang linear teman-teman. Nah ini juga berlaku di power supply jenis SMPS, itu juga power supply jenis switching ya. Jadi pensaklaran agar keluar dari agar tegangan atau gulungan trafonya ini bisa mengeluarkan tegangan, dia harus melewati proses pensaklaran. Ya, jadi si MOSFET-nya ini dia akan bekerja bergantian, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Cuman frekuensinya itu sangat cepat, berkilo-kilohertz teman-teman. Nah, jadi untuk dioda penyiar juga nggak bisa tuh pakai dioda umum atau pakai dioda kayak gini. Ini nggak bisa teman-teman, diodanya harus ultra fast ya. Entah itu bentuknya kayak gini atau bentuknya kayak gini, yang penting dia kategorinya adalah dioda ultra fast teman-teman. Dan pastikan kapasitasnya itu jauh lebih besar dari kapasitas dari si SMPS atau inverternya. Ini biasanya 15 atau 16 ampere teman-teman, ini tergantung ya. Nah, cuman ini kan diklaim. Terus di sini selain ini ya, terus kipas ya. Nah kipasnya ini aku rasa seakan-akan nggak ada gunanya teman-teman, yang dimana pemasangan kipasnya itu seperti ini, dan posisi boxnya ini box di DVD ya. Nah ini bolong kayak gini teman-teman bawahnya, jadi ini percuma. Dia nggak angin atau udara yang dihisap oleh si kipasnya ini tidak akan mengarah ke sirip atau jari-jari si heatsinknya, melainkan malah tembus ke bawah sini
ya. Jadi ini biar lebih efektif, si lubangnya ini dikasih lakban kayak gini minimal ya, kasih lakban sini sini, nanti dia akan keluar ke lubang yang sudah dibuat ini lubang tambahan teman-teman, cuman ini enggak efektif ya, karena ya anginnya belum sampai ke sirip-sirip dia udah keluar dari sini ya. Nah itu sih yang menurutku sebaiknya sih ini nggak perlu dilakukan, maksudnya yang kurang pas aja gitu ya teman-teman menurutku. Terus ini untuk elko nya biar si inverter ini mantep ya, tanpa menambah MOSFET misalnya ya, ini elko nya teman-teman ganti pakai 1000, ini kan 2200 ya, ini pakai 1000, tegangannya sesuaikan dengan tegangan output ya. Nah terus si elko di sini ini justru malah yang teman-teman tambah ya kapasitasnya. Ini elko di jalur 12 volt, ini harusnya yang malah teman-teman tambah. Jadi ini mungkin bakalan tak geser ya, ini si elko ini tak geser ke sini. Nah ini biar tetap ini aja. Nah terus untuk ini untuk tone control ya kayak gini aja ya. Ya ini nanti dia ketahan 32 voltnya akan ketahan dengan resistor ini ditambah dengan resistor yang ada pada tunnya ini 1 kilo sama sebuah zener biasanya 12 volt atau 15 volt kadang ya. Nah ini sebenarnya masih cukup untuk bisa meregulasi tegangan ya, minimal menurunkan tegangan dari 32 volt. Ini mungkin kalau diukur tegangan aki full ya, ini mungkin bisa 35 teman-teman. Ini diturunkan menjadi 12 volt atau 15 volt ya, tergantung zener yang terpasang. Ini masih sangat worth it ya, maksudnya jaraknya itu nggak begitu belum begitu jauh ya. Nanti kalau pakai 45 atau lebih gitu ya pakai regulator teman-teman ya, regulator transistor itu bisa ya. Jadi tinggal kita lewati aja untuk dioda penyearah di gitnya itu teman-teman. Jadi langsung input kolektor TR-nya ya. Nah itu ya, cuman kalau dibikin regulasi pakai regulasi ya, regulated pakai IC regulator atau TR gitu ya, TR dan zener ini itu juga lebih bagus teman-teman ya, ketimbang pakai resistor seperti ini. Cuman sih nggak apa-apa karena cuman sekedar tune control gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kabel input tegangannya sih sebenarnya sih bisa diperbesar ya, itu lebih bagus, cuman ini kayaknya masih mampu tergantung penggunaan aja teman-teman ya. Kalau aku biasanya suruh masang kayak gini tuh kabelnya ini pakai yang kalau di sini itu 15 ribuan ya teman-teman, kabelnya itu gede, lebih gede daripada ini, mungkin 2 kalinya kabel ini mungkin ya. Nah itu lebih aman lagi teman-teman ya. Nah jadi untuk solusinya teman-teman ya, saklarnya diganti, dibelikan yang baru karena dia leleh. Terus untuk yang di switch atau yang kita saklar itu tegangan 12 volt plus ke rem, dan remnya itu pemasangannya jangan dijamper kayak gini ya, jangan pokoknya. Kalau memang teman-teman membutuhkan saklar, kalau nggak pakai saklar ya udah gabung gini aja nggak apa-apa, cuman nanti on off nya itu akan ribet ya, jadi dia nyala terus ya. Mungkin kalau mainnya itu dijepit aki gitu ya, jadi ini ada jepitnya gitu. Nah, jadi kalau pengen make ya tinggal dijepitin gitulah, di ini ya teman-teman ya, di kutub akinya gitu ya, jadi tinggal dijepitin aja gitu. Nah, ini kan paten gitu ya, ini kan langsung terhubung. Jadi kalau memang kasih saklarnya itu harus di 12 volt plus terhadap rem ya. Itu juga berlaku di amplifier, jadi ya build up gitu ya istilahnya. Ini kan rakit sendiri, cuman ya memang buatku pribadi ini masih banyak kekurangan, masih ada yang kurang pas, cuman ya
ya sudahlah teman-teman ya. Nah ini nanti tak rombak dikit-dikit seperti yang tak singgung di awal tadi ya. Nah, biar hasilnya lebih maksimal ketimbang kayak gini ya. Ini habis berapa ngerakit kayak gini ya. Oke ya teman-teman, mungkin segini aja. Kalau nanti ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.